Assalamualaikum. Selamat sore Pak Umam. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Rina. Pak Umam, Iya Bu. kenapa Pak Umam pada sore ini wajahnya kelihatan tidak bahagia, seperti ada yang Pak Umam pikirkan? Iya ini Bu, saya sebenarnya eh, rasanya tuh capek, pegel, ya bisa dibilang mungkin lelah ya Bu ya sama keadaan saat ini. Makanya ketika ketemu Bu Rina nih saya sebenarnya agak seneng nih Bu. Saya ingin sedikit curhat mungkin sama Bu Rina. Bisa nggak Bu kita ngobrol-ngobrol sedikit Bu? Iya, sangat 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 bisa Pak Umam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama saya. Insya Allah obrolan kita nanti bermanfaat ya Pak Umam. Siap Bu. Jadi begini nih Bu, kan saya akhir-akhir ini ngajarnya itu adalah selalu di jam terakhir gitu Bu. Jadi mata pelajaran saya karena mungkin bahasa Jerman itu bukan mata pelajaran eksak. Jadi saya selalu ditaruh di jam-jam terakhir Bu setelah sholat zuhur atau sekitar pukul 1 hingga pukul setengah 4. Nah kebanyakan jam-jam tersebut ini saya merasa kesulitan ketika mengelola kelas Bu. Kenapa? Karena ada banyak faktor, misalnya anak-anak ya yang mengantuk di kelas, mungkin karena lelah karena pembelajaran dari pagi hingga siang, atau mungkin setelah makan jadinya mengantuk, dan kebanyakan juga tidak fokus tuh Bu. Iya, pelan-pelan Pak Umam. Iya Bu. Relax. Siap, siap. Ya, tarik nafas dulu Pak Umam. Iya. Silahkan Pak Umam, boleh diceritakan lebih detail lagi Pak Umam. Iya Kenapa? Bu. Hmm. Ya, kenapa murid-murid Pak Umam sering mengantuk dan tidak fokus dalam pembelajarannya? Iya Bu, jadi ya seperti itu ya Bu. Saya tadi udah terlalu semangat gitu karena ingin ingin bisa apa ya, mudah-mudahan ketemu solusinya kalau ngobrol sama Ibu. Jadi sebenarnya saya udah berusaha nih Bu, coba berbagai macam strategi, terus mencoba berbagai macam metode, tapi kayak apa saya rasa kayaknya kurang berhasil Bu. Misalnya saya melakukan apersepsi, terus Iya, saya berikan motivasi di awal pembelajaran, tapi anak-anak tetap aja tidak apa namanya ya, tidak berpengaruh maksimal seperti itu Bu. Masih ada yang kurang fokus atau masih ada yang mengantuk. Terus ada juga saya coba berikan batasan-batasan atau apa namanya kesepakatan kelas, tetap Bu masih belum bisa mengubah kondisi kelas. Dan terakhir saya coba memberikan penguatan dari segi positif dan negatif pun tetap aja masih belum berhasil. Seperti itu, Bu. iya. Baik, sebenarnya berarti Pak Umam itu sudah melakukan berbagai macam cara ya Pak Umam. Iya, Itu Bu. tadi ada berbagai cara. Mari kita bahas satu persatu ya Pak Umam. Baik, Bu. Tadi sepertinya yang pertama Pak Umam tadi sudah melakukan apersepsi dan motivasi di awal pembelajaran. Apakah itu efektif Pak Umam? Ya, kalau saya rasa sih mungkin belum, Bu. Karena biasanya saya cuma persepsinya itu cuma ngasih pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang mau dipelajari, Bu. Iya. Itu. Apakah itu sudah bisa menarik perhatian siswa, Pak, dengan Pak Umam memberikan pertanyaan, pernyataan seperti itu? Ya, saya coba berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan yang relevan ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menarik perhatian siswa. Tapi apa kayaknya masih belum ini Bu, masih belum kena untuk siswanya. Oh iya, padahal pertanyaannya sudah dibuat yang serelevan mungkin dengan materi ya, Betul. Pak Umam. Selain itu sudah bagus sebenarnya, namun belum menarik mungkin Pak Umam, belum menarik perhatian siswa. Bagaimana kalau misalnya dengan cara yang lain Pak Umam? Persepsinya atau motivasinya di awal pembelajaran itu selain dengan pertanyaan-pertanyaan
itu Nah, dengan cara yang lain? iya Bu, saya pernah sih coba menggunakan misalnya media gambar atau media atau video-video Bu. Itu sudah saya coba juga. Wah, bagus sekali. Sebenarnya Pak Umam juga sudah melakukan apersepsinya atau motivasinya dengan berbagai media juga ya Pak. Sudah Betul. menggunakan media video, sudah menggunakan media gambar, yang tentunya semua itu dirasa menarik perhatian siswa yang akan menggugah motivasi siswa di jam-jam rawan, jam-jam siang tersebut ya Pak Humam. Ya Iya. sebenarnya sudah bagus sekali Pak Humam. Terus bagaimana Pak Umam dengan batasan-batasan yang jelas kepada murid yang sudah Bapak buat tadi? Nah, itu saya juga sudah buat Bu, batasan-batasan dan peraturan-peraturan. Misalnya murid kalau bisa tidak tidak menggunakan handphone ketika pembelajaran saya, atau ketika misalnya mereka mengantuk ya saya izinkan untuk cuci muka. Seperti itu Bu sudah saya buat. Dan murid-murid sepertinya sudah mengerti ya tentang peraturan dan batasan-batasan itu. Berarti batasan-batasan tersebut sudah dimengerti dengan baik oleh murid ya Pak? Iya Bu, sudah. Nah, apakah Pak Humam sudah menerapkan konsekuensi Pak Humam? Konsekuensi untuk anak-anak yang melanggar peraturan yang sudah Pak Humam sepakati bersama anak-anak di dalam kelas. Iya, dari kesepakatan itu, Bu, saya juga sudah memberikan konsekuensi berupa misalnya teguran atau bukan bentuk hukuman sih, Bu ya, lebih tepatnya Ya. konsekuensi yang sifatnya biar anak-anak tersebut kembali fokus gitu, Bu. Sudah saya lakukan, Bu. Ya, berarti Pak Umam juga sudah memberikan konsekuensi yang positif seperti itu ya Pak. Konsekuensinya sudah positif sesuai dengan mungkin pelanggaran yang mereka lakukan. Tentunya Betul, bukan hukuman, namun betul. konsekuensi positif yang mendidik seperti itu ya Pak. Iya, Bu. Saya sudah lakukan itu. Ya, bagus sekali Pak Umam. Kemudian tentang penguatan positif Pak Umam. Nah, penguatan positif Ya, ini saya selalu, Bu, karena kan saya berusaha agar anak-anak ini bisa lebih positif. Saya ketika mereka mencoba memperhatikan dan mencoba merespon, saya selalu puji. Misalnya ketika mereka rajin mengerjakan tugas, wah kamu sangat rajin mengerjakan tugas. Atau misalnya kalau pertanyaannya dijawab dengan tepat, saya kasih pujian dalam bahasa Jerman, Bu. Oh, sehr gut, wunderbar, itu artinya sangat baik gitu. Seperti sangat itu, Bu. baik. Itu udah saya sampaikan kepada anak-anak. Iya, apakah Pak Umam memberikan penguatan positif tadi itu sudah konsisten atau sudah sering Pak Umam lakukan kepada anak-anak? Sepertinya sudah, Bu, sudah saya lakukan. Namun mungkin apa yang saya lakukan bisa jadi masih belum kena untuk muridnya seperti itu, Bu. Oh, berarti masih belum spesifik gitu ya, Pak? Betul, Bu. Mungkin belum spesifik seperti ujaran atau ucapan-ucapan saya seperti itu. Ya. Bisa dibuat lebih spesifik lagi atau mungkin ditambah lebih sering, Pak? Iya Bu, nanti Lebih, saya usahakan lebih sering mungkin, karena saya kemarin ya mengucapkan pujian ya ketika saya lihat ada anak yang memang menonjol saja Bu, jadi nggak ke semua anak-anak seperti itu Bu. oh ya, bagus. Bagus Pak Umam. Dari penjelasan yang Pak Umam sampaikan tadi, dari awal sampai ini tadi, saya rasa Pak Umam itu sudah menerapkan beberapa strategi pengelolaan kelas dengan baik. Betul Bu. Sudah, Tapi ya, ya monggo Bu dilanjut, mohon maaf. ya.
Jadi sudah sebenarnya Pak Humam itu sudah melakukan atau sudah menerapkan pengelolaan kelas yang baik dengan menggunakan beberapa strategi ataupun beberapa metode yang bervariasi. Dari sini kita evaluasi bersama-sama Pak Humam. Baik, Bu. Mungkin kita bisa perbaiki lagi, ditambahi sedikit lagi. Tadi Pak Umam sudah menyampaikan kalau Pak Umam sudah memberikan persepsi dan motivasi di setiap awal pelajaran. Nah, tadi berupa pertanyaan-pertanyaan. Mungkin besok kita ganti dengan permainan-permainan atau apa Pak yang lebih menarik kira-kira Oh untuk iya. anak? Oh iya, Bu. Ya, sepertinya memang saya jadi keingetan, Bu. Wah, saya beberapa kali pernah melihat apa namanya video-video pembelajaran yang menarik, Ya, Bu. Mungkin akan saya coba terapkan di kegiatan persepsi saya, Bu. Tadi karena Ibu bilang permainan, saya jadi teringat kayaknya banyak permainan-permainan menarik yang bisa saya terapkan di kelas saya, Bu. Sehingga mungkin apa yang saya apa namanya saat ini keluhkan bisa jadi bisa bisa membuat anak-anak bisa menjadi lebih fokus dan tidak mengantuk lagi ya Bu ya. iya dong. Kan Pak Humam kan ahlinya IT. Jadi saya juga sering melihat di YouTube-nya Pak Humam itu sangat menginspirasi. Untuk pembelajarannya juga sangat inovatif, sangat kreatif, sehingga kalau ditambah sedikit pasti nanti anak-anak sudah menjadi lebih sangat tertarik. Tidak bakal bisa ngantuk, pasti malah Betul. iya anak-anak ingin selalu diajar Pak Humam mungkin. Iya. Iya Bu, benar, benar sekali. Ya mungkin saya rasa apa yang kemarin saya sudah miliki kayaknya mungkin bisa saya eksplor lebih jauh lagi ya Bu ya. Mulai dari misalnya pertanyaan-pertanyaannya coba saya buat lebih menarik atau mungkin dari aktivitas-aktivitas yang tadi Ibu bilang juga atau mungkin yang dari konsekuensinya ini saya akan coba lebih membuat konsekuensi yang mungkin lebih positif dan disepakati bersama karena sepertinya kemarin kesepakatannya masih terkesannya satu arah ke saya ya Bu ya. Jadi sebaiknya saya coba buat kesepakatan yang lebih baik lagi kepada kelas yang saya ambil. Nah, betul sekali. Itu dia. Pak Humam menemukan sendiri caranya untuk memperbaiki yang tadinya sudah bagus akan menjadi lebih bagus lagi. Untuk kesepakatan dibuat keyakinan bersama-sama bersama dengan siswa-siswa. Jadi mereka mempunyai keyakinan kelas ya Pak Humam. Betul. Sehingga mereka bisa melaksanakan apa yang mereka yakini untuk kebaikan bersama di kelasnya. Sehingga Iya. anak-anak itu akan melakukan tanpa disuruh, namun Iya. anak-anak sadar atau atas kemauan yang diperoleh dari diri mereka sendiri. Sehingga bisa tercipta disiplin positif juga nggih Pak. Betul. Karena lahir dari motivasi internal anak-anak sendiri. Iya, Ya. betul banget Bu. Ini apa saran dan inspirasi yang sangat bagus dari Bu Rina. Ini kalau nggak ada Bu Rina, saya tadi mungkin masih blank, masih bingung harus seperti apa menangani kelas yang saya ambil. Terima kasih banyak Bu atas apa namanya masukan-masukan dan inspirasi-inspirasi yang Bu Rina coba sampaikan ke saya. Sama-sama Pak. Ini tadi kita kan sharing. Betul. Jadi sebenarnya Pak Humam itu sudah paham sekali, sudah melakukan dengan terbaik metode-metode, strategi pengelolaan kelas. Bahkan Pak Humam juga sudah melakukan dari persepsi, motivasi, menggunakan metode yang bervariasi, media interaktif. Namun tadi Pak Umam juga sudah menemukan sendiri, oh iya, saya nanti lebih perbaiki lagi di sini. Seperti contohnya tadi yang persepsi dibuat lebih menarik, dibuat kuis atau permainan seperti itu. Bagus sekali Pak Umam.
Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Insya Allah saya coba akan segera menerapkan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini saya akan coba terapkan dengan semaksimal mungkin dan mudah-mudahan akan berdampak positif ya Bu untuk saya Iya. pribadi. Terima kasih sekali Bu Lina. Iya, selalu dilanjutkan Pak, dan jangan bosan untuk terus berbagi dan Ya, berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di SMA 1 Sewon. iya. Ya, tentunya Bapak Pak Humam tentunya akan menginspirasi atau berbagi praktik baiknya ya Pak kepada teman-teman di SMA 1 Sewon. Betul Bu, ini kalau memang bisa berhasil, mudah-mudahan berhasil, saya akan coba berbagi praktik baik apa yang telah saya lakukan dan saya akan coba terus mengembangkannya lagi. Semoga bisa berdampak ke semua, nggak hanya untuk saya pribadi, tapi untuk teman-teman rekan sejawat saya juga. Terima Ya, kasih ya Bu Rina. sami-sami Pak, sukses selalu. Baik Bu Rina, saya izin pamit dulu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.